ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah Bapak Ibu jamaah sholat subuh ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo lagu rumiyin wonten ing jaman menika kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan saha kenikmatan saha karomatan dumateng kita sedaya. Ing atas puniki menika nikmat sehat lan nikmat pasumpat sehingga kita saged sareng-sareng nglampahi salat subuh kanthi berjamaah. Langkung inggih menika nikmat iman saha nikmat Islam. Sholawat ugi salam mugia tansah panjenengaken dumateng junjungan kita, suri tuladan kita lan panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu syafaatipun bijing wonten jaumul akhir. Bapak Ibu jamaah sholat subuh ingkang kula hormati, kula matur alhamdulillah kita tansah dipun paringi nikmat iman. Bilih nikmat iman nika saged rupayaken, saged mendorong ugi mengikat kita dalam beribadah, mendorong kita pun melampaui sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala lan contoh saking Rasulullah. Ing atasipun kita injang-injang kados ngeten purun salat berjamaah. Tepat waktu berjamaah di masjid. Ini kalau tidak iman, ya males. Napa malih kita jadi terasakan wonten majelis ilmu ini. Mungkin kalau terus teng griya kemawon anget pilih. Lajeng mungkin kita dalam hal beribadah puasa, ya, sedinten boten menjaga hawa nafsu, boten dahar, boten unjuk, menahan hawa seksual dalam satu hari mulai pagi sampai siang. Lajeng injing-injing kita sahur. Rasanya di senajan to dahar memang di sini enak-enak injing itu kata saya rasa ora enak itu ya. Namun karena iman kita pun melampaui. Inilah dorongan daripada iman. Kalau pengalaman babagan lampahi poso ini wonten toko oli sinar nek tencamu nira pinggir mergi diri jalan. Kelesan yang tenaga itu koncone keluar pasar. Cerita punya cerita sing piyambake pun nyanjake. Turene niku pun nanti ditegur kali juragane wong apa kok dipiloro. Jatuh poso niku piyambake pun nun sewu niki. Dia kan orang Tionghoa itu ngunekke wong poso itu apa aja dipilo yo nyambut gawe lemes muni-muni boten karuan itu. Ajeng kula mencoba karena kula tidak masuk langganan tugas oleh itu. Yang lain kalau Tionghoa agamanipun di antara 5 agama itu teng Indonesia boten termasuk diakui agama ini yang baik tahu. Gitu.
orang Cina itu kan ada namanya agama Tao. Nah, ini mungkin termasuk mungkin apa sih kejawen mungkin nah ini tapi karena meskipun lemes nyambut gawe kalau Senin juga ganti karena iman tetap dilampahi siap termasuk mungkin haji itu sekarang menunggu mau nek bahasa ini bisa 30 sampai 40 tahun dan biayanya mahal termasuk umroh rencana pulau ini saat ini umroh dan umrah itu puasa berdua satu keluarga 2 orang ongkosnya itu seket luru pengkawe atau 100 sepakat. Kenapa dong yang banyak seperti itu tetap melakukan karena iman percaya itu ini hebatnya daripada iman. Alhamdulillah kita senantiasa harus mensyukuri nikmat iman yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Mungkin iman itu bisa mendorong kita turun melakukan perintah-perintah Allah dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka juga dapat mengikat buatan melampaui hal-hal yang dilarang. Awet yang dilarang itu bisa merugikan diri sendiri, rugi sakit merugikan orang. Katalah larangan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Meskipun itu awalnya senang, ya saya kira itu dengan preso. Dan kalau melihat TV maraknya narkoba, sehingga masyarakat itu kan domen kok narkoba ini kok jadi berantas dilangke ditonton nih kok sambil dino ya beredar ditonton ini kena apa? Ternyata terbuat itu TV ini sakit nyimpulkan. Tapi kalau yang orang yang beriman tidak mungkin mau, apalagi punya kewenangan, tidak mau melaksanakan melampai dan demikian. Bapak dan Ibu ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kathah tiyang ingkang dereng utawi boten saged ngraosaken manisnya iman. Manisnya iman itu boten kados permen secara fisik dan ilat itu diraos. Tapi manisnya iman itu hati yang bisa dirasakan sehingga kita rasanya tentrem nebar itu. Sehingga jangan ampun dibayangkan begini iman itu atau semua yang ampun dibayangkan iman. Menurut Al-Sa'adi pilih iman menika hal ingkang pokok wontenipun agami. Awit iman menika amal seseorang menika saged dipun tampi utawi boten dipun tampi. Pramila sangat berbeda antarasipun iman beramalipun tiyang ingkang beriman lan beramalipun tiyang ingkang boten beriman. Berbicara iman utawi keimanan menika Allah ngendikaken wonten Quran surat An-Anfal ayat kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu nalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang jika disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Terus kita menamai disebut-sebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala itu bergetar. Bergetar itu betul terus duduk. Kita punya rasa gelisah, raos, wedhus, raos boten sekeco. Dan menika tingkatanipun antasipun setunggal setunggalipun boten sama. Contohipun mana? Kita tindakan, ya mungkin ten Purwokerto, nopo ten jujur.
pas sholat wonten panggilan sholat. Panggilan sholat. Kalau atau kendaraan piyambak, bukan kendaraan. Bagi orang-orang yang merasa bergetar hatinya ketika ada panggilan dari Allah yang berupa azan, suara azan niko, Allahu Akbar, dan seterusnya menjadi hayya sholat, mengajak kepada untuk melaksanakan sholat. Bagi orang yang bergetar hatinya, kalau mungkin mandek atau minggu dan tempat ibadah masjid lapai sudah. Tapi juga ada yang berpikir, wah sholatnya mah utawi buku wong iki pas sabanipun dhuwur lajeng piyambakipun iki cukup wektune. Lajeng boten langsung melampaui ibadah sholat. Ini berbeda antara yang satu dengan yang lain di dalam istilah itu tadi tentang keimanan manusia. Jika disebut dengan nama Allah yang baik berbeda. Wonten kalau mengaturaken gelisah. Bagi orang-orang yang tingkat keimanannya yang sudah tinggi, yang baik pun ketika ada suara azan boten mendatangi suara azan itu boten melampaui sholat sesuai dengan panggilan azan itu yang baik rasa takut, rasa gelisah pun. Ini nek tingkat keimanan bisa langko gitu. Itu biasa memang. Utawi bener satindakan gitu. Pas teng beliau aja adalah teng TV acara itu saya sangat acara TV itu. Lajeng nonton suara azan. Piyambak betul. Lajeng melakukan ibadah sesuai dengan panggilan dari Allah menika suara azan. Mangke ngerampungke napa niku meresani TV awet acaranya pun saya sinetron pun saya turu rampung. Ini yang saya katakan tingkatan merasakan manisnya iman niku antara satu dengan yang lain berbeda niku wonten begini. Nek sing tingkat imannya itu maaf ini tingkat rendah itu senang menunda-nunda kan, menunda-nunda makin. Nah, pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten hadis riwayat Bukhari menika ngendikaken manisnya iman. Jadi merasakan tiang menika merasakan manisnya iman menika dipun tandai kanthi 3 kriteria. Ingkang sepindah inggih menika piyambakipun mencintai Allah lan Rasulipun melebihi jika mencintai orang lain. Terus mencintai Allah oleh Rasulullah menika melebihi daripada mencintai yang lain, termasuk mencintai pada manusia. Baik itu dumateng istri, harta, anak, pekerjaan, lansana utawi bapak atau ibu. Tapi kita harus lebih mencintai Allah pada Rasulnya. Gitu. Contohipun kalau bapak matur, ketika orang insya Allah kita itu insya Allah ketika orang itu mendengar suara azan kemudian kita mendatangi daripada panggilan azan itu untuk melaksanakan ibadah, ini salah satu kriteria bila kita itu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Sehingga oleh kantor pemerintah daerah Kota Magelang itu zamanipun kalau Kota Ibu Pak Sigit
Ya kan? Menika diinstruksikan. Jadi kepala daerah yang punya kewenangan menginstruksikan. Begitu suara adzan bagi orang muslim harus segera melaksanakan sholat itu. Dan itu bisa dengan kewenangan yang ada sakit memerintahkan kampus Noten bisa berjalan. Nah kita sakit menilai yang sering ada suara panggilan adzan, ada panggilan sholat, suara adzan. Lajeng kita karena pekerjaan, karena yang lain-lain, lajeng kita tidak segera menambahi ibadah sholat. Ini salah satu kriteria bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya menika melebihi yang lain. Lajeng ingkang kaping kalih inggih menika kriterianipun mencintai manusia karena cinta kepada Allah semata-mata. Terus kita itu mencintai sesama, katakanlah manusia memiliki niku karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Terus mencintai Allah dan Rasul ini seorang muslim kita kedah bersikap ridho kanthi segala aturan baik menika perintah maupun laranganipun ingkang jubinipun inggih menika saking Allah dan Rasulipun. Dan insya Allah orang yang menika badhe pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai Allah dan Rasulipun. Ridho itu wonten mriki menerima dengan sepenuh hati. Contoh kalau matur melaksanakan ibadah puasa, kita kan menerima dengan sepenuh hati dan perintah Allah itu. Meskipun siang harus lapar dan haus, lemes, injang-injang kita wungu, sahur, tapi kita menerima dengan sepenuh hati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten mriki mencintai kalau mau mencintai seseorang itu karena Allah SWT. Sahabatipun seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Ya, menika bukan karena yang lain-lain, namun karena perintah dari Allah dan ittiba contoh dari Rasulullah. Misalnya karenanya itu karena memang perintah dari Allah dan ittiba dari Rasul. Yang pun misalnya saya mencintai seseorang karena hartanya, karena bibitnya dari keturunan yang baik, tanpa penting agamanya, seiman. Kalau kita itu buatan karena perintah Allah dan mencontoh dari Rasulnya, sekarang banyak ya, orang-orang yang menikah berlainan keimanan, dan kita akhirnya tidak menjadi seiman lagi. Misalnya tadi orang Muslim kemudian menjadi murtad, dan itu banyak. Bahkan kita juga mencintai anak. Itu juga karena mencontoh dari Rasulullah. Bagaimana anak-anak kita ini nanti dididik. Kita punya keturunan, itu kan untuk meneruskan generasi. Supados apa? Supados nanti generasi-generasi selanjutnya itu ada yang meneruskan. Sehingga Rasulullah itu mendikake bagi orang yang tidak senang berumah tangga itu dikatakan bukan umat pun kata-kata. Meskipun berumah tangga itu sifatnya sunnah. Kan? Bagaimana nanti Rasulullah itu mengingat dari generasi-generasi itu sangat mendidik menjadi anak-anak yang soleh. Karena sesuai dengan tuntunan benjing ketika kita semua sudah sedo,
itu adalah yang ada hubungannya ketika kita sudah itu masih ada hubungannya dengan dunia, di antaranya adalah anak yang soleh. Kan gitu. Ini runtutannya kasus. Lajeng ciri ingkang kaping 3 inggih punika ketika orang itu membenci kekufuran. Kufur itu ingkar utawi menolak utawi nutupi. Orang yang kufur itu orang kafir. Ini bahasa agama ya, berarti kami mengkafir-kafiran orang itu. Ini bahasa agama. Jadi ketika membenci kekufuran seperti membenci jika kita ini dilemparkan ke dalam neraka. Dan ini kita wajib berpitados bahwa neraka surga itu ada. Meskipun itu barang gaib. Nek boten gaib ketok swarga lupa, kata-kata iki. Mungkin wong niku sak dina mboten kundur cepet ke masjid sholat kok pilih. Kufur kalau matur. Jadi orang yang menutupi nikmat misalnya, lajeng mengingkari nikmat, lajeng tidak beriman dumateng Allah dan Rasulnya dengan mendustakan keberadaan Allah dan Rasulnya, ugi mengingkari firman-firman itu. Dan saya barangkali kita ingat semua 6 tahun yang lalu peristiwa pemilihan kepala daerah DKI. Di antara saudara kita itu ada yang mengatakan, dia mengatakan mengingkari firman-firman Allah dalam ini. Ojo percaya karo surat Al-Maidah ayat 51. Itu kita supaya tidak percaya. Nah ini kan termasuk mengingkari firman-firman Allah. Itu yang ketika Allah kita wajib percaya, ibadah bahwa itu benar. Nah ketika ada orang lain yang tidak seiman mengatakan gitu, itu namanya mendolimi daripada agama. Dan ini non sewu, kita jangan hanya persuasifnya kita permalukan yang demikian. Ya meskipun hanya di dalam hati kita harus membenci orang-orang yang demikian. Membenci dalam konteks tidak senang dengan orang-orang yang demikian. Ya kalau kita itu banyak permalukannya, nanti agama kita ini suwe-suwe dipermainkan. Dunia itu mau menang baik, tidak perlawanan. Makanya kita dipermainkan. Nah, orang kita nanti lama-kelamaan kalau sudah dipermainkan kita ini gatos kumpul nang laut. Ono mbak Rono Melrono, mbak Reni Melreni. Nah ini kita dengan orang-orang yang kufur seperti ini kita harus dan ini perintah Rasul. Dan itu sudah diakui oleh seorang pendeta pada waktu Abdul Somad. Ya, Abdul Somad itu pergi ke Ambon, diminta ceramah di sana. Pendetanya bercerita, ikut nyambut itu gimana? Memang di dalam agama itu ada upaya-upaya dari umatnya untuk membentengi. Itu aja pendeta seperti itu. Di setiap agama, di Kristen juga membentengi supaya tidak diserang. Di Katolik juga seperti itu. Ya kita jangan di Islam itu ya harus membentengi ketika diserang. Karena minimal membentengi. Orang yang berbicara kita harus membentengi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pranjala monggo kita tansah ningkataken keimanan lan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu sehingga kita saged wonten dampakipun utawi pengaruhipun dumateng ibadah kita setiap dintenipun.
sehingga saged meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Antasipun dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan ini kita saged bisa merasakan manisnya keimanan. Ingatasipun raos tentrem angin di dalam kehidupan, baik kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat. Wonten kirang langkung anggen kula ngapunten menawi leres saking Allah Subhanahu wa taala, menawi wonten lepatipun nggih saking kula awet keterbatasan kemampuan kula babagan kata. Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi guys, kita nih lagi di Kranggan Temanggung paling kidul berbatasan karo Magelang. Anak pelange kapling baru mentok badan Kranggan Temanggung. Ya lagi gawe gapura tower jejer mana kue arah Secang Magelang kue anak kupat tahu Pak Mantok khas Magelang mana arah maring Temanggung bis Tasik Masjid Rodotul Jannah Dusun Kuncen Badran Kranggan Temanggung. Masjidnya anak Iwakoi ini tuh Masjid Rodotul Jannah. Kamar mandinya juga hias. Iwaknya cantik loh. Orang wampan dah. Bani iwak ya. Koi. Iwak koi. Insyaallah. Mantap. Ini masjid ke Badran Kranggan Temanggung. Karena ontane loro. Tempat wudhunya juga apik ya, yes. Manis. Masjid Rodotul Jannah Dusun Kuncen, Desa Badran, Kranggan.